Ya, shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Shalom. Ya, selamat pagi. Selamat pagi. Ya, selamat bertemu dalam kasih Tuhan yang tidak pernah berhenti dalam hidup kita. 6 hari kita bekerja, melakukan segala aktivitas kita. Satu hari adalah hari Sabat, yaitu hari di mana kita bertemu dengan Tuhan. Amin. Oleh karena itu sebelum kita masuk dalam ibadah kita, dalam pelayanan kita rindu urapan Tuhan yang luar biasa terjadi atas hidup kita. Amin. Oleh karena itu mari Bapak Ibu dengan sungguh-sungguh kita datang kepada Tuhan. Bahkan kita bagikan apa yang kita lakukan ini kepada teman-teman kita, agar mereka juga bisa merasakan hadirat Tuhan pada pagi hari ini. Oleh karena itu kita masuk dalam doa. Haleluya, haleluya. Mari kita berdoa. Selamat pagi Roh Kudus, selamat pagi Tuhan. Pagi yang indah yang Tuhan beri bagi kami pagi hari ini. Sungguh luar biasa. Kami bangga memiliki Allah yang hidup, yang selalu menyertai hidup kami sepanjang malam. Hingga pagi hari ini Tuhan bangun kami dengan sehat. Segala pujian, segala hormat bagi-Mu. Terima kasih Bapakku yang baik. Terima kasih Roh Kudus. Amin. Kau dahsyat, Engkau luar biasa baik kami. Kau ajaib baik kami. Amin. Segala pujian, segala hormat, segala kemuliaan bagi nama-Mu. Amin. Terima kasih Yesus. Amin. Terima kasih Roh Kudus. Haleluya, haleluya. Mari kita sembah Dia, tinggikan Dia. Haleluya. Kami sembah, kami tinggikan, kami agungkan. Buat kami masuk dalam alarm Tuhan. Engkaulah Tuhan. Buat atmosfermu besar. Engkaulah Raja. Kau segalanya bagiku. Segala kuasa. Kau segalanya bagi kami Tuhan. Haleluya. Oh ya radadada Kau yang kami sembah, Kau yang kami tinggikan. Kaulah Tuhan, Kaulah Raja kami. Kaulah segalanya bagi kami. Yesus, Allah kekasih jiwa kami Tuhan. Kami sembah. Engkaulah pengagungan kami Yesus. Kami tidak akan Kami pernah tinggikan berhenti Engkau. Kami tidak pernah berputus Kami agungkan Engkau. Bila Kau Haleluya. Allah kekasih Oh ya radada Haleluya. Tinggikanlah dirimu. Haleluya. Oh, Kau Allah yang baik. Kau Allah yang luar biasa. Kau Allah yang menyertai kami. Haleluya. Yesus. Katakan bila kau rasa gelisah. Bila kau rasa gelisah di hatimu, bila kelam kabut tak menentu hidupmu, ingat masih ada seorang penolong bagimu. Yesus tak pernah jauh darimu. Bila cobaan menggodai hatimu, bila sengsara menimpa keadaanmu, ingat Yesus takkan pernah jauh darimu. Yesus tak lalu pedulikan kamu.
berdoa Dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya Dia tak jauh darimu, Dia hanya sejauh doa. Bila kau rasa, Amin. hari ini kau rasa gelisah, Bila kau rasa gelisah di hatimu, bila gelap kabut tak menentu hidupmu, ingat masih ada seorang penolong bagimu. Yesus tak pernah jauh darimu. Bila cobaan menggodai hatimu, bila sengsara menimpa keadaanmu, ingat Yesus takkan pernah jauh dari Dia selalu pedulikan kamu. Berseru dan memanggil namanya, berdoa Dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya Dia tak jauh darimu, Dia hanya sejauh doa. Namanya, berdoa Dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya Yesus tak jauh darimu, Dia hanya sejauh doa. Mari berseru bagi Tuhan pagi hari dan ini. memanggil namanya, panggil nama Yesus. Berdoa Dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya Yesus tak jauh darimu, Dia hanya sejauh doa. Berseru dan memanggil namanya, berdoa Dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya Dia tak jauh darimu, Dia hanya sejauh doa. Dia hanya sejauh doa. Dia hanya sejauh doa. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari Bapak Ibu berseru kepada Dia, memanggil namanya. Haleluya, Dia hanya sejauh doa, Dia hanya sejauh doa. Ya rada dada basi, ini kami Tuhan, ini kami anak-anak-Mu, berseru memanggil-Mu. Haleluya. Haleluya. Kami berseru
panggil namamu Yesus. Haleluya. Oh ya, curahkanlah kuasa-Mu, curahkanlah urapan-Mu Tuhan. Kami butuh urapan-Mu di pagi hari ini, mengurapi kami Tuhan. Oh Jesus, haleluya. Haleluya. Berseru, mari semua kita menyembah Tuhan, semua kita memuliakan namanya. Oh Jesus, oh Jesus, Kau kami sembah, Kau kami tinggikan, Kau kami agungkan. Oh ya Jama kami ya Roh Kudus, jama. Urapi kami, urapi umat-Mu ya Roh Kudus. Mengalir. Jama, urapi kami ya Tuhan, urapi dengan kuat kuasa-Mu. Oh kami yang dekat, kami yang jauh, Engkau hadir, Engkau menjamah. Haleluya. Berikan kekuatan yang baru. Oh haleluya. Mereka yang dalam keadaan sakit hari ini sembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Oh haleluya. Mari kuatkan yang lemah ya Tuhan, sembuhkan yang sakit, urapi umat-Mu. Kekuatan yang baru mengalir. Kekuatan kami dapatkan daripada-Mu Tuhan. Angkat jiwa kami pandang wajah-Mu, ku pandang wajah-Mu dan berseru, amin, berseru, haleluya. Hanya Engkau lah kasih jiwaku Tuhan, Kala penolong kami Roh Kudus. Berhembuslah Roh Kudus di tempat ini, berhembuslah Roh Kudus dengan kuasa-Mu, pulihkanlah gereja-Mu di akhir zaman. Berhembuslah sekarang, berhembuslah Roh Kudus, berhembuslah Roh Kudus di
tempat ini. Berhembuslah Roh Kudus dengan kuasa-Mu. Pulihkanlah gereja-Mu, pulihkanlah gereja-Mu di akhir zaman. Berhembuslah, berhembuslah sekarang. berhembuslah Roh Kudus. Berhembuslah Roh Kudus di tempat ini. Berhembuslah. Amin. Berhembuslah Roh Kudus dengan kuasa-Mu. Pulihkanlah Amin. gereja-Mu, Pulihkanlah gereja-Mu di akhir zaman. Berhembuslah, berhembuslah sekarang. urapilah kami Tuhan. Urapilah kami dengan minyak baru. Penuhilah kami dengan hadirat-Mu. Kami rindu Tuhan melihat kuasa-Mu dicurahkan di tempat ini. Urapilah, mari angkat tanganmu kepada Tuhan, tinggi-tinggi katakan. Amin. Urapilah. Terima pengurapan lebih dahsyat pada pagi hari ini. Amin. Sebelum engkau melangkahkan kaki masuk ibadah hari ini, sebelum engkau datang melayani Tuhan, beribadah pagi hari ini, terima pengurapan. hadirat-Mu. Kami rindu Tuhan. Amin. Melihat kuasa-Mu dicurahkan di tempat ini. Urapilah kami Tuhan. Urapilah kami dengan minyak baru. Amin. Amin. Penuhilah kami dengan hadirat-Mu. Kami rindu Tuhan melihat kuasa-Mu dicurahkan di tempat ini. Curahkan di hati kami. Dicurahkan di hati
Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kakak Rahel berdoa buat firman Tuhan. Yes. Terima kasih Tuhan. Kami percaya ada urapan-Mu mengalir pada pagi hari ini dalam kehidupan kami. Dan kami percaya Tuhan yang mungkin saat ini sakit Tuhan sembuhkan ya Bapa. Dan kami ya Tuhan akan mendengarkan firman-Mu. Urapi Bapak Gembala yang akan menyampaikan sisi firman-Mu. Biarlah firman-Mu ini tertanam dan berbuah dalam kehidupan kami ya Tuhan. Kami siap mendengarkan firman-Mu. Yang siap sama-sama katakan. Amin. Haleluya, haleluya. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Shalom. Ya, khususnya yang baru bergabung, selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu. Iya, baiklah Bapak Ibu Saudara sekalian, sebelum kita memulai pelayanan kita, sebelum kita datang ke rumah Tuhan, baiklah firman Tuhan ini menjadi satu firman yang hidup dalam hidup kita, sehingga kita tidak ragu lagi untuk datang ke rumah Tuhan. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Oleh karena itu satu judul khotbah Bapak Ibu Saudara sekalian, milikilah rasa hormat kepada Tuhan. Yes. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara sekalian, dalam firman Tuhan kita baca hari ini dalam Maleakhi 3 ayat 13 sampai 18. Nanti Bapak Ibu boleh baca semuanya. Namun saya sudah siapkan di ayat yang ke-16 buat kita semua. Perhatikan Bapak Ibu Saudara sekalian, Tuhan memperhatikan dan mendengarnya. Wow, luar biasa. Sebuah kitab peringatan ditulis di hadapannya. Ya. Ya, perhatikan. Amen. Bagi orang-orang yang takut akan Tuhan dan bagi orang-orang yang menghormati namanya. Amin. Apa yang ditulis Bapak Ibu Saudara sekalian? Yang ditulis itu adalah ada berkat, ada upah. Ada sesuatu yang luar biasa terjadi atas hidup orang-orang yang dikatakan di sini adalah orang yang takut akan Tuhan dan bagi orang-orang yang menghormati namanya. Amin. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, secara tidak sadar kita ini sering tidak menghargai dan menghormati Tuhan di dalam hidup kita, ya. Yang jujur katakan ya. Ya. Ya, sering kita tidak menghormati Bapak Ibu, ya, bukan sekali-sekali tetapi terlalu sering, ya. Salah satu contoh kecilnya saya bukakan Bapak Ibu Saudara sekalian, ya. Kita ini ya tidak sering ataupun kadang-kadang kita tidak mengikut sertakan ya Tuhan dalam setiap rencana hidup dan langkah-langkah kita. Ini contoh kecilnya. Ya, bukan kita tidak datang beribadah, datang. Bukan kita tidak berdoa, tetapi untuk rencana-rencana yang kita buat, ya, sering kita tidak melibatkan Tuhan. Apalagi, wah, ini mak gampang, ini mak sepele. Tetapi dalam yang gampang, yang sepele, saya mau katakan tetap libatkan Tuhan. Artinya kita sedang menghormati Tuhan Bapak Ibu, ya. Contohnya nggak usah jauh-jauh, kita dalam rumah tangga. Ada anak, untuk ambil keputusan apapun dalam hidupnya, dia harus melibatkan orang tuanya. Ya. Ya, Mak, Pak, kira-kira kalau begini gimana ya? Ya. Atau kalau anak-anak saya biasa berkata, Pak, doakan Pak, hari ini saya mau tes, hari ini saya mau bayar kuliah, belum ada duitnya, doakan. Kalau itu mah udah biasa ya, tetapi ada hal-hal Bapak Ibu Saudara sekalian, hal-hal yang kita rencanakan dalam perjalanan kita kemana gitu ya, libatkan Tuhan. Amen. Bapak Ibu Saudara sekalian, itu contoh kecil, belum yang besar-besar. Apalagi ambil keputusan, ambil tindakan, harus ikut sertakan Tuhan. Bisnis. Ya, apalagi dalam bisnismu, hati-hati. Jangan sampai engkau rugi karena kesalahan yang sepele kau anggap, tetapi itu akan merugikan engkau dan itu akan menjadi bumerang bagi usahamu. Yeah. Libatkan Tuhan, amin, haleluya. Langkah-langkah yang kita ambil libatkan Tuhan, itu artinya kita mengikut sertakan Tuhan dan menghormati Tuhan. Terkadang setelah menemui jalan buntu, wah, ya kan, dan banyak mengalami masalah, baru kita ingat Tuhan. Coba kemarin saya berdoa, coba kemarin saya libatkan Tuhan, pasti nggak seperti ini. Karena penyesalan datangnya belakangan. Bapak Ibu Saudara sekalian, tidak ada
sesuatu yang bisa diulang kembali kalau sudah terjadi. Karena kita bukanlah orang yang bisa memutar ulang waktu. Jadi kalau hari ini kita mendapat masalah, tidak bisa lagi lihat ke belakang. Tetapi hadapi masalah itu dengan kekuatan Allah dan maju terus bersama dengan Tuhan. Namun yang saya maksud adalah hormatilah Tuhan dengan melibatkan Tuhan dalam setiap aspek hidup kita. Katakan amin. 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 Ya, tetapi Bapak Ibu Saudara sekalian, kadang-kadang kita ini hanya melihat satu sisi saja. Waktu kita gagal, kita mulai menyalahkan Tuhan, mulai mempersalahkan tanpa kita itu menyadari Bapak Ibu Saudara sekalian kekurangan dan kelemahan kita. Bapak Ibu Saudara sekalian, Tuhan tidak pernah membuat ataupun merencanakan kita gagal. Tetapi kita sendiri yang berjalan dengan kekuatan sendiri dan menemui kegagalan. Justru Tuhan Bapak Ibu Saudara sekalian, Tuhan sedang merancang sesuatu yang luar biasa atas hidup kita agar kita tidak masuk dalam kegagalan. Iya. Sehingga kita ini selalu berhasil dan beruntung Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya, jadi jangan abaikan satu hal yang saya mau katakan dalam hidup orang percaya, orang Kristen, jangan pernah abaikan jam-jam ibadah Bapak Ibu Saudara sekalian, ataupun meremehkan jam-jam ibadah kita, khususnya hari Minggu Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya, amin. Dalam Keluaran 35 ayat 2 dikatakan, perhatikan Bapak Ibu, dalam Keluaran 35 ayat 2, sehingga engkau tidak lagi alasan-alasan untuk tidak beribadah. Covid lah, Omikron lah, ya kan, takut virus lah. Bapak Ibu Saudara sekalian, oke, itu boleh alasan kita, tetapi kita bisa jaga protokol kesehatan. Kalau kita lihat, ibadah kedua terlalu ramai, kita bisa ibadah pertama. Jadi tidak ada alasan untuk tidak beribadah. Ataupun ada yang usul, Pak, kita buat 3 kali. Biar lebih ini, kita buat 3 kali, tidak ada masalah. Yang penting semua jemaat harus beribadah. Karena apa? Karena kalau kita beribadah, Bapak Ibu, ada berkat yang luar biasa di dalamnya. Ya, jadi ke depan saya rindu semua jemaat-jemaat Tuhan, bahkan semua teman-teman EBI, mari sama-sama berusaha untuk beribadah lebih sungguh lagi. Amin. Haleluya. Keluaran 35 ayat 2 dikatakan demikian. 6 hari lamanya boleh dilakukan pekerjaan, perhatikan. 6 hari lamanya boleh dilakukan pekerjaan. Tetapi pada hari yang ke-7, haleluya, haruslah ada perhentian kudus bagimu. Ya, yakni Sabat, hari perhentian penuh bagi Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu Saudara sekalian, memang jelas firman Tuhan ini mengatakan bahwa di hari Sabat itu hari perhentian penuh Tuhan. Artinya Tuhan sedang menantikan kita, tetapi kita tidak datang. Ya. Waktu kita menantikan Tuhan, Dia tidak berhenti di situ. Jadi kita lihat momen-momen dalam kekristenan kita. Jadi saya mau katakan kepada Bapak Ibu Saudara sekalian, ada berkat tersendiri di hari Minggu. Makanya apapun, engkau sakit kepala, Pak, kepala saya lagi sakit. Datang saja. Jangan alasan. Amin. Tidak ada alasan sebenarnya untuk tidak hadir. Sebab Tuhan itu tidak punya alasan untuk memberkati kita. Dia selalu siap sedia untuk memberkati kita. Amin. Tuhan Yesus tidak pernah punya alasan untuk menjauh daripada kita. Justru Dia mendekatkan dirinya kepada kita datang ke dunia ini. Ini aku nak, ini aku. Aku mengasihimu, aku menyayangimu. Aku menebus engkau dari dosa, dari maut. Tuhan itu begitu baik, Bapak Ibu Saudara sekalian. Oleh karena itu saya mau ajak Bapak Ibu Saudara sekalian, mari. Tidak ada lagi jemaat-jemaat Tuhan yang berkata A, B, C, D. Apalagi engkau hanya malas saja tidak beribadah, perhatikan. Engkau aja udah malas cari Tuhan. Apalagi Tuhan, saya mau katakan kepada Bapak Ibu, kalau saya sebagai Tuhan itu sendiri, saya juga malas memberkatimu. Kamu aja malas beribadah. Bisa berkata seperti itu. Tetapi Tuhan kita Tuhan yang baik Bapak Ibu Saudara sekalian. Engkau malas hari ini, Tuhan memberkati. Amin. Engkau malas juga, Tuhan memberkati. Tetapi sampai kapan engkau bermalas-malas dan sampai kapan kesabaran Tuhan itu terjadi atas hidupmu? Iya. Ini yang persoalannya. Betul.
Ya, kalau engkau ada saat ini engkau yang malas ya, yang rajinnya puji Tuhan ya, yang malas beribadah karena alasan ini, alasan itu, saya mau katakan kepada Bapak Ibu, terlalu banyak alasan kita untuk tidak hadir kepada Tuhan. Saya mau katakan alasan-alasan itu buang, hancurkan, karena itu tidak membuat engkau diberkati, karena itu tidak membuat engkau menjadi maju. Betul. Justru engkau akan merasakan kekeringan, kegersangan dalam hidupmu. Mungkin hari ini tidak, tetapi hari-hari yang kau jalani, di situ Bapak Ibu Saudara sekalian, engkau sedang berjalan sendiri. Haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, karena merasa iri hati dan cemburu terhadap orang di luar sana, ya, seolah-olah hidup mereka mujur dan beruntung, sehingga timbul kekecewaan dalam diri kita, ketidakpuasan dalam diri kita, lalu kita tidak lagi berdoa. Ya. Tak mau baca Alkitab lagi. Tak mau turut terlibat dalam pelayanan, dalam pekerjaan Tuhan. Seolah-olah dalam ibadah kita, jam-jam doa kita sedang buang-buang waktu. Sehingga kita mengikuti orang di luar sana, hari Minggu juga bekerja. Hari Minggu juga bisnis. Hari Minggu juga melakukan pekerjaan-pekerjaan. Saya mau katakan kepada Bapak Ibu Saudara sekalian, 6 hari. Kalau kita memanfaatkan waktu ini dengan baik, maka berkat Bapak Ibu berlimpah. Amin. Haleluya. Tuhan katakan hanya di Minggu, di Sabat kita berhenti untuk bertemu dengan Tuhan. Saya rasa itu cengli toh. Amin. Cengli tahu? Iya. Bapak Ibu Saudara sekalian, mari. Saya rindu kita semua ini menjadi orang-orang diberkati. Amin. Bahkan di Maleakhi 3 ayat 14, perhatikan. Maleakhi 3 ayat 14 dikatakan demikian. Adalah sia-sia beribadah kepada Allah. Apakah untungnya kita memelihara apa yang harus dilakukan terhadapnya dan berjalan dengan pakaian berkabung di hadapan Tuhan semesta alam. Ini adalah satu perkataan-perkataan yang sia-sia, perkataan-perkataan yang menghadirkan kutuk atas bangsa Israel pada saat itu. Mereka berkata sia-sia beribadah kepada Allah. Ini sama dengan kita dengan orang di luar sana. Makanya kalau Bapak Ibu lihat orang Kristen tidak beribadah, mereka sedang masuk kepada kutuk, kepada kegersangan. Tinggal tunggu waktunya. Saya berkata kepada Bapak Ibu Saudara sekalian, firman Tuhan berkata bahwa kita itu akan disebut keturunan yang diberkati Tuhan. Amin. Karena apa? Karena ada orang tua yang takut akan Tuhan. Dan menjadi contoh bagi anak-anaknya. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, pemazmur juga menasihati kita pada saat ini. Bapak Ibu Saudara sekalian, saya lihat di sini ya firman Tuhan begitu luar biasa. Di Mazmur 37 ayat 1 sampai 4 dikatakan demikian. Jangan marah karena orang yang berbuat jahat. Jangan iri hati kepada orang yang berbuat curang. Sebab mereka segera lisut seperti rumput dan layu seperti tumbuh-tumbuhan hijau. Wow. Jadi jangan iri kepada mereka, biarkan saja apapun yang mereka lakukan. Biarkan saja. Yang penting kita melakukan yang benar di hadapan Tuhan. Ya? Dikatakan lagi percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik. Diamlah di negeri dan berlakulah setia. Dan bergembiralah karena Tuhan, maka ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Amin. Saya percaya Bapak Ibu Saudara sekalian, sebelum saya akhiri firman Tuhan ini, percayalah bahwa apa yang diinginkan hati Bapak Ibu Saudara sekalian, tinggal engkau datang kepada Tuhan. Datang kepada Tuhan. Amin. Tuhan, ini kerinduanku Tuhan. Dia akan melakukannya. Tuhan katakan kita diam di negeri dan berlakulah setia. Amin. Datang kepada Tuhan dengan setia. Amin. Dengan komitmen. Selalu bersuka cita. Karena percayalah, firman Tuhan berkata, apa yang diinginkan hatimu, Tuhan akan berikan. Haleluya. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara sekalian, pagi hari ini, mari kita sama-sama memiliki rasa hormat kepada Tuhan. Amin. Jangan sampai kita memberontak kepada Tuhan. Karena hal itu merupakan kekejian di hadapannya. Bangsa Israel jauh perjalanannya dan lama sekali. Karena apa? Karena mereka memberontak, tidak turut dengan perintah Tuhan. Ya. Sudah tahu kebenaran tapi tidak hidup dalam kebenaran, itu sama artinya tidak menghormati Tuhan dan firman Tuhan. Amin. Haleluya. Bahkan Tuhan sangat marah terhadap orang-orang yang tidak menghormati Tuhan. Ya.
Dan dikatakan dalam Maleakhi 3 ayat 13, bicaramu kurang ajar tentang aku, firman Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita mau mengiring Yesus, iringlah dia dengan setia. Amen. Rasa hormat, amin. Amen. Taat, lakukan. Kalau Tuhan katakan hari Minggu harus berhenti, hari Minggu harus beribadah, beribadahlah dengan setia. Amen. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Karena ada berkatnya di situ luar biasa Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan ada kutuk juga di dalamnya. Perhatikan dalam 1 Samuel 2 ayat 30 dikatakan, sebab siapa yang menghormati aku akan kuhormati. Ya, Dahsyat. amin. Hormatilah Tuhan, maka Bapak Ibu akan dihormati. Amin. Haleluya. Tetapi siapa yang menghina aku akan dipandang rendah. Menghina itu bukan berarti kita seperti bicara kepada orang. Tetapi orang yang tidak beribadah, menginjak-injak hari Sabat, itu adalah satu pandangan yang tidak menghormati Tuhan. Ya. Oleh karena itu saya ajak semua Bapak Ibu Saudara sekalian, tanpa terkecuali, bahkan setiap yang melihat YouTube ini nantinya, Bapak Ibu boleh hormati Tuhan. Amen. Dengan setia beribadah, setia berdoa, Amen. setia membaca firman Tuhan. Amen. Maka berkat-berkat yang akan dicurahkan Amen. kepada Bapak Ibu Saudara sekalian. Haleluya. Puji Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu sekalian ya. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara sekalian. Saya akan berdoa buat Bapak Ibu semuanya. Pengumuman kita, nanti ada ibadah kita Bapak Ibu Saudara sekalian di tempat ini. Kalau Bapak Ibu boleh mengikuti, ada di live streamingnya juga, yaitu di FB Pendeta Parlin, yaitu ibadah pertama itu jam 8 pagi. Ya, dan ibadah yang kedua jam 10 pagi. Bapak Ibu Saudara sekalian boleh bagikan setiap live kita sehingga banyak diberkati Tuhan. Amin. Amin. Haleluya. Jemaat-jemaat Tuhan datang ke rumah Tuhan memakai prokes ataupun protokol kesehatan, tetap pakai masker. Amin. Amin. Ya, jaga jarak, tidak usah harus salam-salaman, biarlah kita hanya salam sehat saja. Amin. Haleluya. Puji Mari Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, jangan lupa nanti ada penerima tamu di depan Aser, disuruh cuci tanganlah dengan baik, dikasih sanitizer tetap ya, bahkan kalau diukur suhu tetap berikan. Amin. Haleluya. Iya, jangan menjadi alergi ya, karena itu buat kesehatan kita semua. Oleh karena itu Bapak Ibu, kita akan sapa pagi hari ini yang bergabung di doa saat teduh. Ada keluarga Bu Yeni, salam. Shalom. Ada keluarga daripada Ibu Eca Sapitri. Shalom. Ada Maya Patresia. Shalom. Ada Tante Samsidar. Shalom. Ada Ferdinand Silaban. Shalom. Ada Ibu atau Bapak Endang Hani, salam. Shalom. Ada Ibu Mega Utagalung Opung Yeriko. Shalom. Ada Opung Yosep, salam. Shalom. Ibu Jelista Manurung. Shalom. Bapak Tumpak Silalahi. Shalom. Ibu Yakni. Shalom. Ya, ada Yoas Marcelino. Shalom. Ada keluarga Eli Manurung. Shalom. Ada saudari Shirley Kristiani. Shalom. Ya, sudah di Surabaya ya. Oke, mantap. Selamat bekerja ya. Terus ada Ibu Liana Herawati, salam. Shalom. Ada Ibu Herna, salam. Shalom. Ada Erihin Panap, salam. Shalom. Ada Ibu Intan Sitorus. Shalom. Ada Ria Selan. Shalom. Ada Ibu Junita, salam. Shalom. Ada Kakak Basiria Syahan. Shalom. Ada Rahel. Shalom. Ada Jakob Asibuan. Shalom. Ada di sini Manurung Sutomo. Wah, luar Shalom. biasa ya. Puji Tuhan. Saya lihat dulu adakah permohonan doa atau kesaksian. Iya, semua salam. Haleluya, selamat hari Minggu. Iya, sama-sama juga ya. Puji Tuhan. Ibu Junita, selamat pagi Bu G. Selamat pagi juga. Oke, saya rasa itu saja yang ada di sini. Oke. Iya. Oke, kita akan berdoa. Bapak Ibu siapkan hati. Ini aku Tuhan, utuslah aku sampai generasiku diselamatkan. Ini aku Tuhan, utuslah aku sampai generasiku diselamatkan. Sampai generasiku diselamatkan.
Ini kami Tuhan, utuslah kami. Sampai generasi kami dan generasi yang berikutnya diselamatkan. Dalam nama Tuhan Yesus. Kami tetap menghormati Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Tanpamu kami tidak bisa berbuat apa-apa. Oleh karena itu kami akan tetap menghormati-Mu, bahkan beribadah lebih setia, melayani lebih setia, berdoa, baca firman, melakukan yang terbaik lebih setia. Amin. Sehingga apa yang diinginkan oleh hati kami, Tuhan yang memberikan. Amin. Terima kasih Bapak. Hamba-Mu berdoa buat umat-Mu yang bergabung pada pagi hari ini. Berkati keluarga Bu Yeni, Pak Hari, bahkan kedua putrinya. Berikan kesehatan dan berkati mereka berlimpah-limpah. Hamba-Mu juga berdoa buat keluarga Bu Eca, Sapitri, Pak Harno, kedua putranya, bahkan seluruh keluarga besar dalam kesehatan yang sempurna. Bahkan pakai mereka melayani Engkau lebih lagi dan diberkati di dalam nama Tuhan Yesus. Hamba-Mu juga berdoa saat ini buat Maya Patricia, bahkan Monik, berkati kesehatan, berkati pekerjaan, pakai mereka melayani lebih luar biasa hari ini. Hamba-Mu juga berdoa buat Tante Samsida Ruta Barat bersama Uda, bahkan adik kami Gilbert, berkati kesehatan mereka, berkati setiap apa yang menjadi pergumulan mereka, bahkan pakai mereka melayani hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus. Hamba-Mu juga berdoa buat Perdinan Silaban, berkati kesehatannya, bahkan papa mamanya, bahkan adik-adiknya, bahkan setiap apa yang mereka pergumulkan, biar Tuhan Yesus yang memberkati. Hamba-Mu juga berdoa buat Ibu Endang, Bapak Endang dan Ibu Hani, bahkan ketiga putranya, berkati dengan kesehatan sempurna, berkati apa yang menjadi pergumulan mereka, khususnya buat Pak Awi yang ada di rumah sakit, sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Oleh daris, oleh bilu-bilur-Mu, itu yang memulihkan keadaannya. Apapun yang Tuhan mau, biarlah yang terbaik terjadi dalam nama Tuhan Yesus. Hamba-Mu juga berdoa saat ini buat Opung Yeriko, Boruta Galung, berkati kesehatannya, bahkan anak menantu cucunya, semua keturunannya, kesehatan, bahkan juga apa yang menjadi pergumulannya, Tuhan tolong. Hamba-Mu juga berdoa buat Opung Yosef, berkati Opung Yosef dengan kesehatan sempurna, bahkan panjang umur, bahkan apa yang menjadi pergumulannya, baik buat seluruh keturunannya, bahkan setiap usahanya diberkati di dalam nama Tuhan Yesus. Hamba-Mu juga berdoa buat Ibu Jelis Nama Nurung, berkati kesehatannya, suaminya, anak-anaknya, bahkan apa yang menjadi pergumulan keluarga ini, Tuhan yang menolongnya dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan Bapak Tumpak Silalai, berkati suami istri, berkati anak-anak dengan kesehatan sempurna. Setiap apa yang mereka doakan, mereka gumuli, biarlah mujizat terjadi. Hamba-Mu juga berdoa buat Bu Yakni, berkati Bu Yakni bersama anak menantu cucunya, berikan kesehatan sempurna. Apa yang dikerjakan, diusahakan, dibuat berhasil, bahkan setiap pergumulan yang ada, Tuhan yang tolong. Bahkan Bu anak kami Yos Marcelino, berkati dia, berikan kesehatan, berkati pendidikannya, bahkan pakai melayani Tuhan lebih dahsyat hari ini di dalam nama Tuhan Yesus. Hamba-Mu juga berdoa buat keluarga daripada Eli Manurung, berkati suami istri, bahkan anak mereka, bahkan berdoa buat setiap pekerjaan, setiap apa yang digemuli, biarlah mujizat terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan buat ke Shirley Kristiani di Surabaya hari ini, berkati kesehatannya, berkati pekerjaannya, bahkan masa depan yang luar biasa di dalam nama Tuhan Yesus. Hamba-Mu juga berdoa buat Ibu Liana Herawati, berkati suami istri, bahkan anak-anak, menantu cucu dengan kesehatan sempurna. Bahkan apa yang digumuli, apa yang didoakan, biarlah mujizat terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Hamba-Mu juga berdoa buat Ibu Herna, berkati Ibu Herna, suami istri, bahkan kedua putranya dengan kesehatan sempurna, bahkan setiap usaha mereka diberkati di dalam nama Tuhan Yesus. Hamba-Mu berdoa buat Erihin Panap, berkati kesehatannya, berkati pekerjaannya, berkati setiap pergumulannya dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan buat Ibu Intan Sitorus, berkati suami istri, bahkan kedua putra putrinya, berikan kesehatan sempurna. Setiap bisnisnya, setiap apa yang menjadi pergumulan, biarlah mujizat selalu terjadi. Bahkan buat Ria Selan, berkati kesehatannya, berkati pekerjaannya, berkati masa depannya, setiap pergumulannya, Tuhan yang tolong. Bahkan buat Bu Junita, berkati kesehatannya, berkati kedua putranya di Tangerang dengan kesehatan yang sempurna. Apapun yang dikerjakan, bahkan setiap pergumulan yang ada, di dalam nama Tuhan Yesus selalu ada mujizat. Bahkan buat kakak Basaria Siahan yang ada di Tebing, berkati suami istri, bahkan anak-anaknya dengan kesehatan yang sempurna. Apa yang dikerjakan, diusahakan, Tuhan buat berhasil dan beruntung di dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan berdoa saat ini buat anak kami Rahel Piona, berkati kesehatannya, berkati apa yang saat ini menjadi pergumulannya, pakai lebih lagi melayani Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus.
Bahkan buat Jacob Hasibuan berkati kesehatannya, masa depannya, cita-citanya. Bahkan adik-adiknya berikan kesehatan. Bahkan papa mamanya yang ada di kampung berkati, berikan kesehatan. Bahkan pakai melayani engkau, baik Tangga Batu dan Kanaan. Di dalam nama Tuhan Yesus, bahkan banyak jiwa dimenangkan bagi Tuhan. Terima kasih Bapak, hamba-Mu juga berdoa buat keluarga Manurung Sutomo, berkati kesehatan keluarga besar. Bahkan apa yang dikerjakan, diusahakan Tuhan buat berhasil dan beruntung. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat kebaikan kemurahan-Mu yang telah Kau nyatakan dalam kehidupan setiap kami. Hamba-Mu juga berdoa saat ini ya Tuhan buat keluarga daripada Ibu Anca Damayanti Huta Barat. Berkati suami istri, anak, menantu, cucunya dengan kesehatan yang sempurna. Apapun yang dikerjakan, diusahakan. Bahkan pelayanan mereka hari ini biar Tuhan Yesus yang memberkati. Hamba-Mu juga berdoa saat ini biarlah kemuliaan Allah lebih dahsyat lagi terjadi. Bahkan kami teringat dengan hamba-Mu Bapak Pendeta Amos Hasibuan yang ada di Bandung sedang dalam perawatan. Sembuhkan, pulihkan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami hanya berharap kepada Tuhan, semuanya ada dalam kendali Tuhan. Oleh karena itu kami percaya yang terbaik itu yang Tuhan buat hamba-Mu. Bahkan saat ini istri, anaknya, bahkan jemaat-jemaat yang di Sumba, biar Tuhan memberkati semuanya. Terima kasih Tuhan. Pagi hari ini kami akan melayani Tuhan. Kami akan melakukan semuanya apa yang Tuhan tugaskan kepada kami. Oleh karena itu biar pengurapan Allah dahsyat bagi setiap pelayan-pelayan Tuhan, hamba-hamba Tuhan yang melayani hari ini. Bahkan jemaat-jemaat Tuhan boleh datang dengan kesehatan sempurna, pulang lebih sempurna lagi. Di dalam nama Tuhan Yesus, tidak ada yang membawa virus, baik datang bahkan pun pulang. Semua bersuka cita, bahkan cuaca buat cuaca yang terbaik, lingkungan yang nyaman. Di dalam nama Tuhan Yesus, bahkan kami berdoa buat hamba-hamba Tuhan dimanapun saat ini berada, di desa, di kota, di pelosok, di dusun-dusun, semuanya yang melayani, berkati hamba-hamba-Mu. Bahkan jiwa-jiwa, semuanya jiwa-jiwa yang haus akan Tuhan. Terima kasih. Bahkan kami berdoa buat jemaat-jemaat Tuhan, teman-teman EBI yang menabur dalam persembahan mereka, baik dalam persepuluhan, ucapan syukur, diakonia, misi, bahkan persembahan-persembahan yang lainnya. Berkati mereka berlimpah-limpah di dalam nama Tuhan Yesus. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara sekalian, angkatlah kedua tanganmu, percayalah bahwa apa yang kita lakukan hari ini menyenangkan hati Tuhan dan pengurapan ada di atas kita. Oleh karena itu hargai selalu pengurapan itu, datang terus ke rumah Tuhan, beribadah dengan sungguh, maka engkau akan diberkati dengan berkat yang luar biasa. Aminkan doa ini. Diberkatilah rumah tanggamu, diberkatilah suamimu, diberkatilah istrimu, anak cucumu, pekerjaanmu, bahkan di bisnismu. Kita bawa berkat anugerah daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis daripada Roh Kudus menyertai, menolong, menghibur kita pada pagi hari ini sampai selama-lamanya. Yang diberkati Tuhan, mari sama-sama katakan amin. Haleluya. Baiklah Bapak Ibu Saudara sekalian, inilah pertemuan kita pagi ini. Dari tempat ini kami ucapkan selamat beribadah dan selamat melayani Tuhan, dan maju terus, tetap semangat. Shalom.